pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, siap belajar? Siap. Oke, baik. Ya, terima kasih kita siap belajar hari ini. Dan kita awali dengan absen dulu ya. Ya, baik. Ya, kita sudah absen tadi. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Bapak minta sering pimpin kita dalam melaksanakan ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur atas kunjungan dan dukungan kepada kami sehingga kami dapat kembali di sini untuk belajar. Kiranya Kau menyertai kami dan memberikan kami kemuliaan dalam memahami materi yang kami sampaikan. Juga kami berdoa untuk guru kami, kiranya Kau memberkati dia agar dia dapat belajar dengan baik. Bila doa dan permohonan kami kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali. Ya, kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Kita bicara tentang pernikahan Kristen, ya, keluarga dan pernikahan Kristen, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana hubungan antara teks Alkitab dengan tanggung jawab suami istri dan menganalisis hubungan antara anak dengan orang tua, ya. Suami dan istri, hubungan antara sesama saudara dan tantangan yang dialami oleh suami istri dalam hubungan kehidupan bersama ya saat ini ya. Jadi tantangan dalam rumah tangga kita ini ya hari ini ya pasti banyak ya terkait dengan kondisi-kondisi yang membuat kita apalagi dalam masa pandemi itu pasti ada terasa sekali di dalam keluarga kita. Jadi ini materinya kita akan diskusikan juga nanti ya. Jadi siapkan ya kelompoknya untuk berdiskusi. Ya, ini tujuan pembelajaran kita ya di dalam materi kita tadi ya. Kita coba baca sama-sama tujuannya 1 2 3. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis tentang tanggung jawab dan tantangan dalam membangun hubungan suami istri serta menghasilkan perubahan paradigma berdasarkan firman Tuhan yang dinyatakan dalam sikap dan perilaku tentang tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi suami istri Kristen saat ini ya. Nah ini tujuannya ya seperti materi kita yang Bapak sudah katakan tadi. Jadi kita mengarah kepada KD 3.2 itu menganalisis tentang nilai-nilai Kristiani ya. Di kelas 10 yang lalu ya kita sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani ini ya. Ada nilai kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera ya. Pengendalian diri itu sudah nilai-nilai kita. Itu sudah di kelas 10 yang lalu. Nah, di dalam bagian ini kita akan bicara tentang kehidupan keluarga Kristen dan pernikahannya hari ini ya. Kita akan menjelaskan makna pernikahan serta nilai-nilai yang harus ya jadi ciri khas kita di dalam keluarga Kristen. Nah, pendekatannya adalah ya metode dan ya model dan metode pembelajaran kita discovery learning. Jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran. Ini yang kita banyak kita akan diskusikan ya di bagian ini. Yang tadi ya pelajaran kita sesuai dengan temanya tadi yaitu keluarga dan pernikahan Kristen ya. Sintaks dan model pembelajarannya ya kegiatan literasi kita melihat dan menayangkan gambar video ya. Jadi ada beberapa video di sini yang Bapak siapkan ya. Ini contoh-contoh videonya nanti bisa kita lihat sebagai literasi kita ya. Nah di dalam bab 6 itu di buku cetak kita itu bicara tentang ada seorang ayah dengan anaknya yang punya kasus ya antara ayah dan anak ya. Ini ada di link ini ya. Kita coba akan lihat ini bagian ini ya bahwa ini cerita kisah nyata yang divideokan bagaimana tanggung jawab seorang anak ya, bagaimana dia menghormati orang tuanya di dalam keluarga ya. Bisa kita lihat ini bagian ini, coba kita perhatikan. Ini ada beberapa video yang bisa kita tonton dulu terkait dengan bagaimana seorang bisa menghormati ayah dan ibunya, yang memelihara orang tuanya, dan bagaimana sikap mereka terhadap
sikap anak terhadap orang tua. Ini ada dalam beberapa bagian video ini, kita lihat. Ya, satu Bapak tampilkan. Ini seorang guru ya, sebenarnya dia seorang guru yang memperhatikan orang tuanya dengan sangat baik. Nah, kita lihat dulu, ini misalnya seorang ayah dengan anak bisa duduk di gereja ya. Τι είναι αυτό? Ένα σφουρίδι. Ini ceritanya ya, ketika anaknya sudah Τι είναι besar. αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα σφουρίδι μου. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε λατρεία καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, κάθεται στο γη το αθώο μου αγοράκι. Ya, dari video yang sudah kita tonton tadi ya, sikap anak ya terhadap orang tua ya. Nah, Bapak minta kalian sekarang diskusi ya, duduk di kelompoknya ya, diskusikan. Kita akan bicarakan apa sebenarnya tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua dan sikap seorang anak terhadap orang tuanya.
dan bagaimana sikap juga atau tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, kita akan bicara di dua ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6, Efesus pasal 5 dan Kolose pasal 1 ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Bapak minta kalian kumpul di kelompoknya ya. Bapak bagi kelompoknya, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Bapak minta kalian diskusikan ya di kelompoknya. Kita diskusi terkait dengan dua ayat ya, bagaimana sikap kita, nilai-nilai yang harus kita bangun di dalam keluarga dan pernikahan Kristen itu sendiri. Kalau sudah duduk di kelompoknya, diskusikanlah hubungan anak dengan orang tua, bagaimana membangun hubungan suami istri, tantangan yang dihadapi oleh suami istri. Oke, yang didiskusikan ada di Efesus pasal 5 ayat 22, 23, pasal 6 ayat 1 dan Kolose pasal 3 ayat 18 dengan 21. Silakan didiskusikan ya. Ya baik, kelompok 1 ya silakan. Bapak minta kerjasamanya. Ya baik, kelompok 2 silakan. Nanti hasilnya dipresentasikan ya sebentar ya. Oke baik, terima kasih kerjasamanya. Oke ya, silakan Bapak tunggu. Ya, itu kalian tulis hasilnya yang kita sudah diskusikan tadi ya. Nanti dipresentasikan ya di depan ya. Oke, cepat Bapak kasih waktu, tidak terlalu lama. Ya Bapak kira habis waktunya, kita sekarang presentasikan di depan ya. Bapak minta ya 3 orang ya, 2 kelompok ini maju ke depan ya, silakan. Kami dari kelompok 1, menurut kelompok kami kesimpulannya yang pertama, suami mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar kepada istri. Kedua, istri tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. 3, orang tua mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, serta tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. 4, anak-anak menghormati dan menaati orang tuanya. Oke, baik, terima kasih. Itu hasil kelompok 1, kita beri aplaus. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 hasil diskusinya. Baik, saya minta kelompok 2 silakan maju. Kita akan dengar apa jadi diskusinya, apa yang mereka simpulkan terkait dengan 2 ayat firman Tuhan ini. Silakan. Kami dari kelompok 1 menyimpulkan materi pembelajarannya. Pertama, suami mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar kepada istri. Yang kedua, istri tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Ketiga, orang tua mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, serta tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Yang keempat, anak-anak menghormati dan menaati orang tuanya. Sudah cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Bisa lihat ya. Untuk kelompok 2 ya, baik, terima kasih. Ya, jadi kita akan Bapak juga akan mencatat yang apa yang kalian menjadi pembahasannya. Ya, betul sekali ya. Jadi ada Bapak catat ini ya, apa yang kalian sudah ini memang ya, ini referensi ayat ini memberi kesan yang sama terhadap apa yang kalian catat tadi ya. Suami mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Itu betul, ada di dalam Efesus ya, pasal 5. Terus yang kedua, istri tunduk ya kepada suami dalam segala hal. Itu betul. Orang tua mendidik anak di dalam ajaran yang sehat dan tidak boleh membangkitkan amarah ya. Ini ada dalam Efesus. Di Kolose juga ada. Anak-anak menghormati dan menaati orang tuanya. Jadi ini penting sekali bagi seorang anak, harus mentaati orang tuanya ya, menghormati orang tua di rumah ya. Karena mereka adalah orang tua kita dan perlu harus dihargai dan dihormati. Nah, ini ya, lanjut ya, masalah keluarga perlu dibicarakan baik ya. Kalau kalian punya masalah di rumah harus dibicarakan sama bapak mama di rumah ya, jadi jangan diam-diam. Terus cinta kasih melebihi sekedar perasaan ya. Kalau kita memiliki kasih apapun ya, pasti
Kasih itulah yang melampaui perasaan kita. Perasaan kita marah, kita tidak berubah apa-apa sikap kita karena kita mengasihi. Terus seharusnya kedua belah, jadi dalam rumah tangga itu seharusnya ada ungkapan, ada puji-pujian ya, untuk memuji satu dengan yang lain, tidak boleh dicela. Kalau orang tua mengaku umpamanya masak di rumah ya tidak boleh dicela ya, masak ini asin dan sebagainya ya, tidak boleh dicela. Karena harus kita memuji sesuatu yang ada di dalam apa yang kita lakukan dalam keluarga ya. Baik, terima kasih. Dan kita pada kesimpulannya ya, bahwa dalam hal ini penting sekali dalam keluarga itu ya, kita menjadi anak yang harus menghargai orang tua ya. Kita sebagai anak harus mentaati orang tua dalam segala hal ya, karena di dalam Efesus tadi ya, rahasia umur panjang itu ada di situ. Ya, Bapak minta ini jangan harus serius memperhatikan nilai-nilai ini dalam keluarga kita. Dan kami sebagai orang tua ya, kami juga harus ya memperhatikan sikap kami terhadap ya anak ya. Terima kasih atas kelompok yang sudah kalian yang sudah membahas ini tadi ya. Oke, kita pada kesimpulannya ya, kita berdoa dulu. Ya, Bapak minta ya salah satu pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang ya. Oke, Bapak minta ya Delicia pimpin kita dalam doa ya. Silakan Delicia, silakan berdiri. Bisa melakukan ilmu yang kami dapat dari pelajaran pada hari ini, dan silakan kehidupan kami selanjutnya. Dipujilah nama Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Delicia sudah pimpin kita dalam doa. Ya, saya kira cukup sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.